kita siapkan hati kita. Kita buka hati kita untuk kita selalu bersyukur pada Tuhan. Bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari sama-sama kita angkat pujian ini dengan penuh kesungguhan hati. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Oh, oh. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur. Mari jemaat kita coba bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dengan penuh. Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari jemaat saja katakan, ku mau selalu bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Selalu bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur,
rasa syukur kami hanya padamu Bapa. Sebab Kau yang layak diagungkan. Sebab Kau yang layak ditinggikan Bapa. Inilah hati kami. Inilah anak-anak-Mu Bapa. Kami naikkan ucapan syukur. Karena hanya itu saja yang dapat kami persembahkan kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah penyembahan kami Bapa. Jikalau pagi hari ini kami boleh datang Tuhan dengan hati yang penuh beban, tetapi kami percaya ketika kami angkat kaki dari tempat ini, maka sukacita dan damai sejahtera dapat kami peroleh ketika kami pulang. Karena kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Bapa yang besar. Kami bangga memilikimu Bapa. Kami sungguh boleh berterima kasih saja sebab kehidupan kami tidak ada apa-apanya jika bukan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah ibadah ini boleh jalan, boleh jadi. Dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapak. Saatnya kami ingin memuji-muji Engkau Tuhan. Karena lewat bibir mulut kami sekalian Tuhan, hanya ini saja yang kami persembahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita semua sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat. Kita ungkapkan dengan Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku kan tebus dosaku. Ya, joget jangan lemas. Matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan nama-Mu. Ya, dengan apa? Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Ayo dengan semangat kita ulangi lagu ini. Jiwaku sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku kan tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan namanya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Mari sayang-sayang, sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Sayang-sayang, sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Yang tidak joget nanti suruh joget ya. Glory, 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 puji Tuhan. Sungguhlah hidupku tadi tebus oleh
apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, aku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kira-kira sudah cukupkah jogetnya? Tuhan, kami berdoa menyerahkan anak-anak kami yang sebentar lagi akan masuk di kelas mereka sesuai dengan apa yang dipersiapkan oleh guru sekolah minggu, bahwa mereka akan nonton film tentang kisah Alkitab yang difilmkan oleh anak-anakmu yang kau anugerahkan kreativitas Tuhan. Untuk itu biarlah melalui kegiatan mereka nonton ini, mereka juga memahami tentang cerita yang ada di dalam Alkitab untuk sebagai bekal mereka di dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap peralatan yang ada supaya Tuhan tolong sehingga tidak ada masalah termasuk listrik di dalamnya. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih
Persilakan. Kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan pada saat ini, karena di tengah-tengah semakin jahatnya dunia di akhir zaman ini, hanya firman-Mu lah yang memberikan kepada kami ketenangan. Firman-Mu lah Tuhan yang mampu untuk membimbing kami ke dalam jalan yang benar Tuhan. Untuk itu kami siap Tuhan. Apa yang sudah Engkau taruh dalam hati hamba-Mu, biarlah hamba-Mu boleh sampaikan dengan tuntunan dan bimbingan Roh Kudus, sehingga setiap jiwa yang ada di ruangan ini di saat mendengarkan firman, mereka mampu menangkap pesan daripada isi hati-Mu Tuhan. Kami mohon bimbingan Roh Kudus untuk menyertai di dalam pemberitaan firman ini, dan hamba-Mu yang Kau sudah berikan otoritas, biarlah hamba-Mu mengabarkan dengan otoritas yang dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, ya, kabar baik semua ya? Pasti luar biasa. Baik, setiap minggu ketiga memang kita adakan ibadah IRK namanya, ibadah raya khusus. Ada khusus diskusi, ada khusus pujian penyembahan, ada khusus nanti ke pantai, ada khusus juga penginjilan seperti yang hari ini akan kita kerjakan Bapak Ibu. Minggu kemarin di dalam pengumuman kita bebas, bajunya santai ya bagaimana. Dan hari ini mungkin ada, kok ada paket sembako ini dari pemerintah kah? Gitu. Bukan Bapak Ibu, ini dari program BUK, berbagi untuk keseimbangan, yang puji Tuhan, oleh karena seizin Tuhan kita sudah yang ke-8 ini Pak, atau ke-8 ya, kita yang ke-8. Kita berbagi untuk orang-orang yang memiliki kebutuhan sesuai dengan yang mereka butuhkan lah. Nah Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan secara singkat, karena habis ini nanti kita akan keluar yang tim lapangan. Nah, Bapak Ibu yang tidak menulis di tim penginjilan itu otomatis masuk di dalam tim doa. Ada di sini, nanti akan dikombinasi oleh koordinator doa, Bunda Siska, dan juga dibantu oleh Saudara Ruben. Saya akan mengajak kepada kita untuk membuka Alkitab kita atau membaca apa yang ada di dalam di layar LCD ini, Bapak Ibu, di dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Yang mau buka Alkitab saya kasih kesempatan dan saya tunggu. Yang tidak mau buka Alkitab, arahkanlah pandangan ke layar televisi yang ada. Kita akan membaca bersama-sama, ada 5 ayat. Sudah? Oke, dalam hitungan yang ketiga ya, 1, 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Saya mengambil tema untuk renungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, teruslah melangkah. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-16 atau 17 tadi, 16 ya. Ketika melihat Dia, ini ke-11 murid ya, di ayat 15-nya kan, ayat sebelumnya kan dikatakan ke-11 murid, mereka menuju ke bukit yang sudah diarahkan oleh Tuhan. Dan ketika melihat Dia, ketika mereka melihat Tuhan Yesus, mereka menyembahnya ya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika ada beberapa orang ragu-ragu? Dia, ayat 17, Dia datang ya, mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Artinya
ketika Tuhan Yesus melihat ada orang-orang yang ragu di sana, dia tidak mengatakan aku memahami kamu. Ya, kamu ragu, aku memahami akan hal itu. Ya, tidak. Ya, hari ini ada beberapa orang yang sudah mengajukan diri untuk tim di lapangan untuk menyampaikan Injil. Mungkin ada keraguan Bu Enda? Ada sedikit paling grogi-grogi bagaimana mau menyampaikan Injil. Ya, ketika gini loh Bapak Ibu, ketika saya sendiri pun grogi, mau ketemu nanti ngomong apa dengan orang. Ya. Tetapi saudara, saya mengimani ayat yang ke-17 ini. Ketika saya grogi, saya datang aja kepada Tuhan dan Tuhan datang, saya imani bahwa Yesus mendekati saya dan berkata, ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya nanti akan menyertai kita itu Allah yang berkuasa. Ya, Allah yang berkuasa baik di surga maupun di bumi. Jokowi kalah kuasanya. Ya, Presiden Amerika siapa sekarang nih? Joe Biden kalah kuasanya. Ya, karena ini berkuasa di surga dan di bumi. Makanya bagi kita yang ragu-ragu, saudara, teruslah melangkah sesuai dengan tema yang ada. Karena yang menyertai kita, Tuhan yang memiliki kuasa baik di surga maupun di bumi. Ya. Hal ragu, hal khawatir, itu sesuatu yang manusiawi. Karena apa? Kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak kita ketahui akan terjadi apa. Itulah naluri yang Tuhan kasih supaya kita berhikmat dan berhati-hati. Karena kalau tidak seperti itu, ada api kita akan masuk saja. Nah, ini bagian dari kita lihat sisi positifnya. Tapi Tuhan katakan teruslah melangkah. Karena Tuhan di sini saudara ada beberapa orang yang ragu. Mereka sudah sekitar 40 hari melihat penampakan Kristus. Betul? Tapi tidak setiap hari. Tapi beberapa kali mereka melihat Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Mereka ragunya itu apa? Ragunya benar enggak nih Yesus ini bangkit dari antara orang mati gitu loh. Ya. Belum lagi mereka ragu, suruh ngapain aku ke gunung ini? Ya. Suruh ngapain, ada apa lagi gitu loh. Ya. Belum lagi mereka ragu-ragu karena Tuhan Yesus juga mengatakan akan naik ke surga. Naiknya ke surga bagaimana? Naik pesawat apa? Keraguan-raguan manusiawi ini ditambah lagi ketika dalam Kisah Para Rasul 1 ayat berapa? 9 atau berapa? Ketika Tuhan Yesus sudah mengatakan sesuatu, maka dia terangkat pelan-pelan naik ke atas, terangkat di hadapan mata mereka, sampai hilang di pandangan karena ada awan yang menutup mereka. Ini suatu pengalaman yang luar biasa. Wajar kalau mereka ragu. Ya. Tetapi dari keraguan ini setelah mereka melihat apa yang terjadi, mereka menjadi berani. Itu loh, ya Bapak Ibu. Nah, lanjut ke berikutnya, bahwa setelah Tuhan mendekati mereka, ya mengatakan bahwa ada aku ini memiliki kuasa di surga dan di bumi, Tuhan memberi wasiat kepada setiap orang yang percaya. Wasiat itu apa sih? Ini di dalam KBBI, saudara. Pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal atau yang akan pergi. Jadi ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, perintah terakhir yang keluar dari mulut beliau adalah apa? Pergilah apa? Jadikanlah semua bangsa atau segala bangsa, nanti kan lihat. Tetapi kita lihat kepada wasiat dulu saudara. Namanya wasiat, kalau kita mengasihi orang dan orang itu akan pergi, kita pasti akan ingat wasiat itu dan kita akan laksanakan, betul? Kami ya sudah ditinggal kedua orang tua yang ada. Dan bapak ibu saya ketika masih hidup, dia mengatakan kepada kami seperti ini. Kalian bertiga itu lahir dari rahim yang sama. Kecil itu main bersama, tidur dalam ruangan yang sama. Ketika nanti aku tidak ada, artinya ketika kami tidak ada, jangan sekali-kali kalian berantem, rebutan warisan, ya, membela istri atau suami, jangan sekali-kali. Tetap pelihara persaudaraan kalian. Dan itu kami pegang sampai sekarang. Ya. Ketika orang tua kami meninggal yang terakhir pun ketika berbicara masalah biaya, saya atur sedemikian rupa, tidak ada yang tidak tercatat. Dan ada yang kebanyakan memberi, tidak boleh, saya bilang. Tetap harus sama semuanya. Misalkan habis 90 bagi 3 orang, berarti 30, 30, 30. Supaya apa? Karena kita memiliki keluarga masing-masing. Oke saya iya, tapi istri saya setuju enggak?
adik saya setuju enggak istrinya, suaminya. Jadi tetap kita coba adil, ya memegang apa yang orang tua pesankan sebelum meninggal. Itu wasiat kami laksanakan sampai sekarang. Kami jalin komunikasi, ya. Dan ketika ada sesuatu dari luar yang coba mengganggu kami klarifikasi, kami telepon, bener nggak suara ini? Ya. Karena apa? Kami diingatkan bahwa kami lahir dari rahim yang sama. Kami kecil dikasih dari susu yang sama, ya. Dididik sama orang yang sama. Ketika kami besar ada wasiat, kami pegang itu. Karena itu wasiat terakhir. Kapan lagi kami mendengar suara itu? Tidak ada, saudara. Nah Tuhan Yesus ketika dia sebelum naik ke surga, dia memberikan wasiat kepada setiap orang yang percaya, itu ada 4 tahap. Nah pagi hari ini kita mengerjakan satu saja dulu. Pergilah saja dulu kita. Ya. Yang lainnya nanti bagiannya berbeda lagi. Ya. Wasiat Tuhan, karena itu pergilah. Maka hari ini kita akan pergi, saudara. Mungkin dari kita nanti paling-paling cuma setengah jam keluar. Bagi kita, Pak, mepet sekali, enggak, inilah kita bisa belajar bahwa waktu itu berjalan terus. Sedangkan kita di luar sana, ya ketika enggak ibadah, ngapain kita enggak melakukan penginjilan? Kita buat santai-santai. Tetapi ketika sekarang kita manggil, Pak, waktu cuma 30 menit, mana cukup kita baru keluar, baru sih pulang, saudara. Ini kita perlu belajar. Ya, setelah ini enggak cukup, ya nanti lanjutkan mungkin besok atau lusa. Ya. Hari ini kita fokus wasiat Tuhan hanya kepada pergilah, saudara. Karena untuk bagian kedua, ketiga, keempat itu perlu waktu. Ya. Jadi kita lakukan yang sederhana saja dulu, pergi. Pergi kemana? Ya nanti seperti yang sudah ada dari tim yang sudah nanti kami akan kesini pergi. Ya. Wasiat Tuhan Yesus karena itu pergilah. Jadi yang memerintahkan nanti itu pergi dari sini bukan saya, tetapi Tuhan melalui firman-Nya. Wasiat Tuhan, saudara. Dan selanjutnya, saudara, ketika kita sudah pergi, maka janji Tuhan itu akan tergenapi. Kadang-kadang orang itu mengutip ini, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita kutip saja tidak melihat konteksnya seperti apa. Konteks daripada penyertaan Tuhan sampai akhir zaman ini adalah bagi mereka yang pergi untuk memberitakan Injil. Ya. Senantiasa itu berarti ya selama 24 jam. Tapi masalahnya, Pak, itu banyak misionaris yang terbunuh. Beda cerita. Itu karena mereka memiliki atau dikaruniai untuk mati martir, saudara. Itu karunia. Kalau bukan karunia, menyangkal. Ya. Ada yang mau minta karunia martir? Karena karunia menderita bagi Kristus itu ada. Kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, lebih banyak kita kan karunia menikmati yang mau, betul? Saya juga mau karunia menikmati. Karunia menikmati, saudara. Jadi lanjut terakhir, saudara, nanti akan ada tim doa, akan ada tim penginjil, dan akan ada tim transportasi. Khusus tim transportasi kita tunjuk memang. Tetapi kemarin kita sudah tulis di grup dan memang ada beberapa saja yang nulis, kesempatan masih terbuka hari ini. Kalau memang mau dalam masuk tim penginjil masih terbuka, saudara. Ya. Tugas dari tim penginjil, saudara, adalah untuk mengabarkan Injil keselamatan. Ya. Kalau saudara nanti misalkan ragu, hanya datang berkomunikasi, tanya kabar. Kalau memang mau didoakan, doakan. Menjalin komunikasi dulu. Ya, jalin komunikasi dulu. Tetapi kalau Roh Kudus membimbing, mengalir sampai kepada pembimbing, sampai membimbing kepada Tuhan, ya itu pekerjaan Roh Kudus. Yang penting kita pergi saja dulu, nanti Tuhan yang akan menentukan. Kita sudah siapkan, saudara. Murid-murid Tuhan Yesus ketika diutus oleh Tuhan, 70 murid, itu tidak boleh membawa apa-apa, betul? Dua orang tidak boleh membawa apa-apa. Di sini kita masih bekali, saudara. Berangkat dari gereja, ada mobil yang antar saudara. Ya. Kembali dijemput, dibekali supaya kita datang kunjungan nggak bawa kok nggak enak, kita bekali dengan apa yang ada. Masih enak kita. Masih kurang apa lagi? Ya.
Nah, tugas pendoanya nanti saudara adalah berdoa di tempat ini selama kami melakukan penginjilan saudara. Tugas saudara adalah melakukan peperangan, menaklukkan dimensi roh, ya, kuasa-kuasa kegelapan yang ada di wilayah AB Pura ini. Karena apa? Kita ingat ketika Tuhan Yesus di Gerasa saudara, Markus 5 ayat 10, ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir. Ia ini siapa? Setan ini yang bicara. Setan memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Jadi setiap daerah itu ada roh-roh yang berkuasa, yang mencengkeram. Nah, itulah tugas pendoa nanti untuk memperangan di sana. 1 bulan kita sudah gumulkan ini saudara. Ini adalah istilahnya hari hanya, ya, untuk kita nanti lakukan. Selepas dari kami penginjilan, kami akan pulang di sini. Kalau memang ada disaksikan, saksikan itu. Bagaimana luar biasanya Tuhan. Kalau memang tidak ada disaksikan, ya enggak masalah. Yang penting kita sudah mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan dalam wasiat itu. Ya. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan kepada kita semuanya untuk mendasari kegiatan kita iman pada mereka, saat ini. Kuatkan, teguhkan iman mereka di dalam Engkau Tuhan, untuk tetap setia, percaya, mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus, ini doa kami, permohonan kami minta daripadamu. Lewat doa kami naikkan kelas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Happy birthday to you. Tiup lilin, tiup lilinnya, tiup lilinnya. Makin cepat, makin lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga. Tiap kita ya doa dulu dan terus kita hitung. Iya, doa. Ibu sakit mata ya, matanya kok merah. Berdoa dulu ya, berdoa. 1, 2, 3. Kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga. Terus. Potong kuenya, cepat. Potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Suap kuenya, sekarang juga, sekarang juga. Sekarang juga, sekarang. Lebih cepat lagi. Sekarang juga. Suap anaknya. Yeay. Mungkin pesan dan kesan. Saya terharu loh, ya ampun. Ya, terima kasih buat perhatiannya semua jemaat.
terima kasih buat perhatiannya seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita mengakhiri persekutuan kita di minggu ini. Tuhan, sebelum kami pulang ke rumah masing-masing, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami terus menopang bangsa ini untuk senantiasa ada dalam keadaan aman, ada dalam keadaan tentram, dan ada di dalam kesatuan Bhinneka Tunggal Ika, Tuhan. Pemimpin yang Kau percaya untuk memimpin bangsa ini, kami juga terus berdoa, memohonkan hikmat Engkau limpahkan atas pemimpin kami, baik itu pemimpin pemerintahan, militer, atau juga pelaku ekonomi, kesehatan, semua kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk Engkau pimpin dan Engkau bimbing dengan hikmat-Mu, menyokong dan menopang kota kami tinggal ini Tuhan, untuk senantiasa ada dalam perlindungan-Mu. Kami mengucap syukur juga untuk hari ini dengan program yang kami sudah kerjakan, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Setiap jiwa-jiwa yang sudah Engkau izinkan untuk kami bertemu dan kami sharing, biarlah Tuhan kami bisa follow up terus, kami bisa ada komunikasi terus, melalui komunikasi HP maupun juga kunjungan-kunjungan selanjutnya. Kami terus berdoa supaya program ini tidak berhenti sampai dengan hari ini, tetapi di bulan-bulan berikutnya itu terus semakin bertambah dan semakin menjangkau orang-orang di sekitar kami Tuhan. Karena visi kami sudah sangat jelas yang Kau beri, bahwa menjadikan segala bangsa murid Kristus yang berkarakter hamba dan bermental prajurit. Kami bersyukur untuk setiap tim PI maupun tim doa dan transportasi, semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kami rencanakan. Itu semuanya tidak terlepas daripada doa-doa kami yang sudah Engkau jawab. Kami berdoa untuk donatur di luar daripada jemaat kami yang sudah ambil bagian untuk membiayai kegiatan ini berupa paket sembako. Kami berdoa atas hamba-Mu ini Tuhan, Kau berkati pekerjaan, Kau berkati keluarga dan pelayanannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa buat setiap umat-Mu yang sudah memberikan persembahan, baik itu untuk kas operasional, kas pembangunan maupun 1/10. Kami terus juga menopang mereka, diberkati dalam kehidupan mereka, kesehatan, keluarga, dan juga pelayanan yang ada. Terima kasih Allahku, terima kasih Bapakku. Inilah rangkaian daripada persekutuan kami hari ini dari awal sampai akhirnya. Kami mengucap syukur semua boleh berjalan dengan baik Tuhan. Dan pada akhirnya kami sebentar lagi akan meninggalkan tempat ini untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Tolong jaga dan lindungi kami, dan kami menyerahkan sepanjang 1 minggu ini segala kegiatan umat-Mu, segala aktivitas umat-Mu, untuk Tuhan mampukan, untuk Tuhan terus mereka boleh menang atas setiap masalah dan pergumulan yang ada. Terima kasih Tuhan, dan minggu ini ada beberapa kegiatan yang akan kami lakukan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu rapat evaluasi 2 bulan sekali untuk majelis, dan juga latihan doa malam, semuanya Tuhan sepanjang minggu ini. Kegiatan-kegiatan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, untuk Tuhan tolong dan Tuhan terus mampukan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ini doa kami. Bapak Ibu, saya undang semuanya bangkit berdiri. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, terimalah berkat firman Tuhan. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilan saudara, di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.